Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Eka Nurhaslina dengan NIM 203180057. Dosen pengampu Dr. Rusmini SAG MPDI. Baiklah, di sini saya akan membahas sedikit tentang tema manajemen kepala sekolah dalam meningkatkan motivasi belajar siswa selama pandemi di sekolah menengah atas. Silakan disimak. Di sini ada pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metode penelitian. Baiklah, selanjutnya adalah latar belakang. Pandemi COVID-19 telah merubah tatanan kehidupan masyarakat. Tidak hanya menyerang negara Indonesia, namun juga melanda dunia di luar rumah yang semestinya dilakukan seperti pada hari-hari biasa. Semangat keberadaan COVID-19 membuat masyarakat untuk memberhentikan aktivitas belajar dapat dimiliki dengan meningkatkan motivasi belajar. Motivasi belajar adalah sebuah penggerak atau pendorong yang membuat seseorang akan tertarik kepada belajar sehingga akan belajar secara terus-menerus. Motivasi yang rendah dapat menyebabkan rendahnya keberhasilan dalam belajar sehingga akan merendahkan prestasi belajar siswa. Oleh karena itu, dalam ini akan membahas mengenai bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar siswa pada pembelajaran online akibat pandemi COVID-19. Baiklah, selanjutnya ada rumusan masalah. 1. Bagaimana motivasi belajar siswa dalam meningkatkan pembelajaran di masa pandemi ini? 2. Apa faktor kendala belajar siswa di masa pandemi ini? 3. Bagaimana upaya kepala sekolah dalam mengatasi motivasi belajar siswa di masa pandemi ini? Selanjutnya, ada tujuan penelitian. 1. Untuk mengetahui bagaimana kepala sekolah untuk meningkatkan motivasi belajar siswa selama pandemi ini. 2. Untuk mengetahui bagaimana faktor kendala motivasi belajar siswa selama pandemi ini. 3. Untuk mengetahui bagaimana cara mengatasi upaya yang dihadapi dalam meningkatkan motivasi belajar siswa selama pandemi ini. Selanjutnya, manfaat penelitian. Kegunaan secara teoritis. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat secara teoritis, sekurang-kurangnya dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran di bidang pendidikan, khususnya tentang manajemen kepala sekolah dalam meningkatkan motivasi belajar siswa selama pandemi. Kegunaan secara praktis bagi kepala sekolah, bagi lembaga pendidikan, dan bagi peneliti. Selanjutnya, ada tinjauan pustaka. A. Kerangka teori. 1. Manajemen kepala sekolah. Pengertian manajemen kepala sekolah menurut Rohiyat 2010. Manajemen adalah melakukan pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh sekolah atau organisasi, yang diantaranya adalah manusia, uang, metode, material, mesin, dan pemasaran yang dilakukan dengan sistematis dalam suatu proses. Selanjutnya ada fungsi kepala sekolah. Dalam E. Mulyasa 2003, kepala sekolah harus mampu memobilisasi sumber daya sekolah, terutama guru, sebagai perencana dan pengevaluasi program sekolah, mengembangkan kurikulum dan pembelajaran, penyediaan sarana dan prasarana, pengelolaan administrasi, dan tentunya dalam penciptaan iklim sekolah yang kondusif. Dalam The Junaidi 2017, fungsi kepala sekolah diantaranya adalah sebagai edukator, manajer, administrator, supervisor, leader, inovator, motivator, dan mediator dalam The Junaidi ini. Selanjutnya, sifat dan peran kepala sekolah. Dalam Kartini Kartono 2004, kemampuan pemimpin memerlukan sejumlah sifat yang baik dan tepat. Sifat pemimpin harus diterapkan
dan ditujukan lebih dahulu dalam praktik kepemimpinan pada waktu dan motivasi belajar. Pengertian motivasi menurut Olmroth 2008, munculnya gerakan melakukan aktivitas, ini disebut sebagai motivasi. Mengarahkan dan mempertahankan perilaku motivasi akan sebagai suatu yang menghidupkan. Energize bergerak menempatkan mereka dalam suatu arah tertentu dan menjaga mereka agar terus bergerak. Selanjutnya, fungsi motivasi belajar. Motivasi mempunyai fungsi yang penting dalam belajar karena motivasi akan menentukan identitas usaha belajar yang dilakukan siswa. Menurut Sudirman, mendorong manusia untuk berbuat, motivasi dalam hal ini merupakan penggerak dari setiap kegiatan yang dikerjakan. Menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan dan apa yang harus dikerjakan, sesuai dengan rumusan tujuan. Menuntun arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang hendak dicapai. Dengan demikian, motivasi dapat memberi arah dan kegiatan harus sesuai dengan rumusan tujuan. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. A. Faktor guru. Guru berperan penting dalam meningkatkan motivasi belajar. B. Orang tua dan keluarga. Di rumah tidak hanya guru di sekolah, orang tua atau keluarga juga berperan penting dalam mendorong, membimbing, dan mengarahkan anak untuk belajar. C. Masyarakat dan lingkungan. Masyarakat berpengaruh terhadap motivasi belajar pada masa anak sekolah. Masyarakat dan lingkungan berpengaruh terhadap motivasi belajar adalah dari teman-teman sepermainan. Selanjutnya, dampak motivasi belajar. Motivasi belajar yang rendah dapat menyebabkan rendahnya keberhasilan belajar siswa. Lemahnya motivasi belajar akan melemahkan prestasi belajar dan melemahnya kegiatan belajar. Peserta didik yang kurang memiliki motivasi belajar ditandai dengan tidak antusias dalam belajar, lebih senang berada di luar kelas atau membolos, cepat merasa bosan, mengantuk, dan fasik. Selanjutnya, indikator tingkat motivasi belajar siswa. Dalam mengetahui tingkat motivasi belajar pada siswa, terdapat beberapa: ketekunan dalam belajar, minat dan ketajam perhatian dalam belajar, ulet dalam menghadapi kesulitan, mandiri dalam belajar, keinginan berhasil dalam belajar, membutuhkan reward, pujian, dan penghargaan. Selanjutnya, berbasis online, pengertian pembelajaran online. Menurut Kusniyah dan Hakim menyebutkan bahwa beberapa penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya teknologi memberikan banyak pengaruh positif terhadap pembelajaran. Internet telah dipadukan menjadi sebuah alat yang digunakan untuk melengkapi aktivitas pembelajaran. Selanjutnya, ada metode penelitian, teknik pengumpulan data, ada observasi, wawancara, dan teknik analisis data. Itulah pembahasan dari saya tadi. Mohon maaf jika ada kekurangan salah kata.